Sayyid Ahmad punya anak 4, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain, kemudian Sayyid Ubaidillah. Tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Tidak mungkin seorang Sayyid Ahmad memberi nama anak dengan sebutan tokoh gembong otak pembantu dunia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada 2 orang, namanya Yazid bin Muawiyah dan Ubaidillah bin Ziyad. 2 orang ini adalah gembong, pembunuh durian Rasul, gembong otak yang membantai durian Rasul. Bahkan di waktu kepalanya Sayyidina Husain dibawa di depannya Ubaidillah, lalu Ubaidillah memainkan kepalanya dengan tangannya, kemudian beliau mengambil tombak, lalu tombaknya dibalik dengan gandengnya, kepalanya ditusuk-tusuk pakai tombak. Bagaimana mungkin Sayyid Ahmad memberi nama dengan orang yang pernah melukai hatinya, melukai kakek-kakeknya, membantai durian Rasul? Bagaimana mungkin? Sangat tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Video kali ini kita akan menayangkan satu ceramah yang begitu berani. Salah seorang kiai, lebih cerdas dari Kiai Manudin Usman Al-Bantani, dan bahkan kiai ini di depan kader Ansor Banser membeberkan tentang bagaimana rungkatnya nasab daripada Kelambak Lawi sebagaimana yang dia teliti. Bahkan kiai ini sudah pernah melayangkan tantangan terhadap siapa saja Kelambak Lawi yang mau berdiskusi dengan beliau terkait dengan nasabnya. Maka dia membuka diri dan berharap ada yang mendatanginya di pesantren. Penelitian saya, dan kebetulan saya bagian daripada ulama di Indonesia ini, dari hasil penelitian saya, Ba'alwi dari kurun dari abad ke-4 nyampe abad ke-9, tidak ada satupun kitab, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah putra dari Sayyid Ahmad. Kalau tidak ada satupun ulama, kalau tidak ada satupun manusia, kalau tidak ada satupun kitab yang mengatakan semacam itu, sehingga kata-kata suruh bagi faldo itu nggak benar. Bahkan saya telah membuat pengumuman untuk melakukan diskusi dengan para habaib, tidak sama pribumi. Kalau diskusi sama pribumi namanya gelut sama Bolodi. Tapi sama habaib, sampai detik ini belum ada satupun habaib yang berani datang ke Al-Mubarak. Setiap pengen datang, telepon dulu, lalu saya mengatakan, Beb, daripada panjenengan malu-maluin habaib se-Indonesia, Beb, jawab satu pertanyaan saya dulu, Beb, tak dengerin. Nanti kalau panjenengan mampu untuk menjawab, silakan datang. Sebab nanti kalau panjenengan datang di Al-Mubarak 24 jam selalu live streaming. 24 jam selalu live streaming. Lalu saya lontarkan satu pertanyaan, Beb, ayah panjenengan siapa? Lahirnya kapan? Wafatnya kapan? Kakek panjenengan siapa? Lahirnya kapan? Wafatnya kapan? Terus nyampe Rasulullah, marojek kitabnya mana? Tidak ada satupun yang mampu untuk menjawab. Kemudian ada seorang habaib dari Tegal, video call sama saya. Kemudian beliau datang sama saya. Ini ya yang namanya Ustaz Muharram yang datang itu ya. Kemudian saya bilang, Bim, nggak usah gitu, Bim, nggak usah keras-keras. Kemudian beliau bilang, udah, besok setelah subuh saya terbang ke Demak. Tolong transporting. Lalu saya transfer uang 1 juta. Tadinya minta 1.500.000. Saya bilang, Bim, yang 500 nanti kalau jadi rumah tak transfer 1 juta. Apa yang terjadi? Sampai detik ini belum datang. Itu bukti bahwasanya Ba'alwi, itu bukti bahwasanya para habaib memang benar-benar beliau datang di Indonesia, yang mendatangkan adalah Belanda. Bukan karena mereka itu adalah pendirian Rasul yang syiar Islam di Indonesia, tidak. Saya meneliti di beberapa kitab, banyak kitab-kitab yang dipalsukan. Di antaranya adalah Abnaul Imam. Ada karya tulis namanya Abnaul Imam. Ini adalah karya tulisnya Ibnu Toba yang beliau kelahiran 199. Tapi apa yang terjadi? Karya tulis Ibnu Toba, beliau menulis bahwa Ibnu Toba berkelahiran tahun 478. Kemudian di dalamnya mencantumkan bahwa Sayyid Ahmad punya anak 4, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain, kemudian Sayyid Ubaidillah. Tidak masuk akal.
Kenapa tidak masuk akal? Gak mungkin seorang Sayyid Ahmad memberi nama anak dengan sebutan tokoh gembong otak pembantu dunia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada dua orang, namanya Yazid bin Muawiyah dan Ubaidillah bin Ziyad. Dua orang ini adalah gembong pembunuh dunia Rasul, gembong otak yang membantai dunia Rasul. Bahkan di waktu kepalanya Sayyidina Husain dibawa di depannya Ubaidillah, lalu Ubaidillah memainkan kepalanya dengan tangannya, kemudian beliau mengambil tombak, lalu tombaknya dibalik dengan gandengnya, kepalanya ditusuk-tusuk pakai tombak. Bagaimana mungkin Sayyid Ahmad memberi nama dengan orang yang pernah melukai hatinya, melukai kakek-kakeknya, membantai dunia Rasul? Bagaimana mungkin? Sangat tidak masuk akal. Panjenengan semua mendengar bahwa Abu Jahal, Abu Lahab yang pernah memusuhi Rasul, seumpama pakainya anak lelaki, mungkin nggak putra panjenengan lelaki diberi nama Abu Jahal? Tidak mungkin. Ada ayah angkatnya Nabi Musa, namanya Fir'aun. Bagaimana mungkin panjenengan punya anak lelaki bercita-cita akan diberi nama Fir'aun? Fir'aun itu adalah nama orang yang telah menyakiti hatinya Nabi Musa. Bagaimana mungkin panjenengan akan memberi nama putra panjenengan dengan nama Kan'an? Karena itu adalah orang yang telah menyakiti hatinya Nabi Nuh. Ini juga ada Ubaidillah yang telah menyakiti hatinya baginda Rasul. Mereka adalah otak dua membunuh dunia Rasul. Tidak mungkin Sayyid Ahmad memberi nama putranya dengan Ubaidillah. Setelah saya teliti manuskrip dan kitab-kitab, saya buka semuanya. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah putranya Sayyid Ahmad. Sehingga kalau panjenengan semua yang statusnya Ansar, statusnya Banser, kemudian panjenengan mengawal Habaib, mengawal Ba'ali, berarti panjenengan mengawal orang oknum yang beliau yang mereka mencoreng Rasulullah, menghina Rasulullah, memasukkan Rasulullah. Bagaimana tidak memasukkan Rasulullah? Coba dengarkan suara saya yang indah ini, suara saya yang merdu. Coba. Salatullah ala Tuhal Yamani. Semoga rahmat takdir Allah terwujudkan kepada Toha itu asmane kanjeng Nabi Al-Yamani yang dari Yaman. Kapan Rasulullah dilahirkan di Yaman? Kapan Rasulullah wafat di Yaman? Kapan Rasulullah hidup di Yaman? Tidak ada. Rasulullah saja ditipu, apalagi makam kakek-kakek kita, makam para pejuang-pejuang kita. Mereka lebih dari berani. Rasulullah saja ditipu. Rasulullah saja ditipu. Ini tidak cuma itu saja. Banyak orang Jawa ini tidak semuanya tidak seperti yang mereka bayangkan. Bahkan mereka mengklaim bahwasanya seumpama tidak kakek-kakek kami datang ke Indonesia, tentu orang Indonesia ini masih menyembah berhala. Kapan mereka datang itu sekitar 1800 tahun, 1800. Sementara Wali Songo itu lebih dulu daripada mereka. Mereka berani melecehkan yang semacam itu. Panjenengan masih ngawal, panjenengan masih penerima. Mereka telah mencoreng-coreng kakek-kakek kita, buyut-buyut kita yang memasukkan makam-makam dan lain sebagainya. Maka darinya ini saya himbaukan. Katanya panjenengan ngaku-ngaku yang ngawal kiai, siap berani segala galanya kepada kiai. Tapi kalau panjenengan yang dikawal adalah orang yang menghina kiai, yang dikawal adalah orang yang telah memasukkan makam, yang dikawal adalah orang yang memasukkan namanya Rasulullah Al-Yamani, yang dikawal adalah orang yang menyambungkan silsilahnya dengan mencakok Ubaidillah, padahal tidak ada. Ada oknum mengatakan Ustaz Muharram memutus bunya Rasul. Kapan memutus? Belum pernah nyambung memutus. Kalau pernah menyambung Ustaz, kalau pernah menyambung ya diputus. Tidak pernah menyambung. Alasannya Sugro Balibaldo. Kapan Sugro Balibaldo? Sugro Balibaldo itu setelah tahun 900. Kalau tahun 900 ini tidak bisa dikatakan Sugro Balibaldo, karena yang dipermasalahkan bukan Syekh Ali, Abu bin Abu Bakar As-Sakran, tapi yang dipermasalahkan adalah Sayyid Ubaidillah. Jadi permasalahan adalah Ubaidillah. Di zaman itu belum ada
Siapa yang bilang beliau adalah Al-Imam Ubaidillah? Siapa? Kalau Al-Imam Ubaidillah semestinya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hanifah, tentu punya karya tulis. Mana karya tulisnya? Mana manuskripnya? Mana karya-karya ulama yang mengatakan semacam itu? Yang disodorkan adalah kitab Abnaul Imam, tapi Abnaul Imam adalah karya tulis bohong, karya tulis palsu. Kalau para ulama-ulama tidak mau meneliti, kemudian hanya husnudon, maka husnudon yang telah diberitahukan oleh ulama yang lain atas kesalahannya, maka husnudon ini tidak benar. Seperti contoh Gus Miftah sholat, kemudian panjenengan husnudon, ada coklat di bajunya. Panjenengan husnudon itu adalah coklat atau mungkin permen. Sah ya? Sah. Bagaimana jika ada saya lalu tak teliti? Tak teliti di jubahnya tak teliti. Sampai lincung. Lalu saya ngomong begitu, sampai lincung. Terus sampai dia masih makmum. Sah nggak sholatnya? Tidak sah. Ulama-ulama Indonesia yang sudah diberitahukan oleh ulama lain atas mungkatnya, atas terputusnya nasab alami, tapi masih husnudon, maka husnudon itu adalah tidak benar. Saya menyampaikan ini hukumnya tidak cuma fardu kifayah. Fardu kifayah mungkin orang lain yang tidak paham, tapi yang paham tentang ini hukumnya fardu ain. Apabila saya bahas bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Habib Lutfi, bagaimana nanti setelah orang itu mati, sesungguhnya yang ditanyakan pertama kali adalah sampai di mana ada hubungan Anda dengan Rasulullah. Bagaimana hubungan Anda dengan Rasulullah? Ada oknum yang telah menipu, yang telah membuat silsilah dengan cara ditangkapkan, kita semua berdiam diri. Apalagi bangsa-bangsa malah melu ngawal, apalagi bangsa-bangsa malah ikut ngawal, ikut nuduh-nuduh dan lain sebagainya. Padahal itu adalah sebuah kesalahan yang totalitas. Semoga saja pidato saya yang merontokkan telinga, merontokkan hati, dan pengen diotosi. Orang yang gak senang sama saya diotosi. Tapi saya elek-elek ini saya sering ketemu dengan Rasulullah. Cuma di dalam permasalahan ini tidak menyampaikan aroma. Karena nanti orangnya akan dongeng, palsu. Semoga saja sedikit saya bicara hanya satu saja pesan saya, coba sampai di mana kecintaan panjenengan dengan ulama. Kalau Anda cinta dengan ulama, mana mungkin panjenengan mengapa kepada oknum yang mengatakan kiai-kiai pribumi adalah iblis. Dajjal, saya dengar sendiri di YouTube masih ada itu. Iman, CS, iblis, masih dengar. Benar aja, masih dengar. Semoga saja manfaat barokah dari kami. Mohon maaf apabila telinga panjenengan rontok dari tempatnya. Mohon maaf. Man, kita lagi makan sehat. Semoga saja manfaat dari kita sehingga kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli alaihi. Cinta kepada Rasul ini bagian daripada kewajiban. Cinta kepada Rasulullah dan dunianya bagian daripada kewajiban. Tapi kalau ada oknum yang memasukkan mengatasnamakan dunia Rasul seperti itu, misalkan kami cocok yang tidak cocok dalam kajian Nabi. Dalam kajian Nabi. Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya tidak meter belas. Rumahnya digigis, mosok bukunya kajian Nabi seperti itu. Anak kecil saja ngerti. Apalagi kita yang punya akal. Mosok akal kita ada di dengkul. Semoga manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Semakin memberikan ketegasan bagi tesis Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani bahwa memang betul-betul nasab mereka amblas di bawah keraknya bumi. Jadi paling dasar sekali, tidak bisa lagi terselamatkan. Karena itu menjadi sangat wajar bagi siapa saja yang selama ini mengakui mereka sebagai suriat Rasulullah hari ini, kemudian beransur-ansur sudah banyak yang tobat, banyak yang menyadari ini dan kemudian kembali menjadi orang-orang yang mencintai ulama pribumi. Sayangnya di dalam rekaman video ini yang merekam secara sembunyi-sembunyi sepertinya mungkin tidak percaya diri ya mengambil rekamannya sehingga tampak jauh dari belakang. Tetapi tidak mengurangi esensi dari video ini bahwa ada nilai edukasi di dalamnya, ada nyali, ada keberanian, terutama ini di depan Kader Ansor Banser yang saya kira memang penting untuk dipus pengetahuannya terkait dengan rungkatnya nasab Kelambak Lawih. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.